Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai kita pembahasan tentang apa itu neraca lajur dan bagaimana cara mengisi neraca lajur tersebut. Nah, dalam membuat neraca lajur ini terdapat 3 informasi yang wajib dicantumkan agar dapat menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah estimasi saldo yang ada sebelum membuat jurnal penyesuaian atau trial balance 31 Desember. Kemudian yang kedua, perkiraan isi atau informasi pada jurnal penyesuaian. Artinya kita sudah menyelesaikan laporan tentang jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga adalah estimasi saldo perusahaan pasca jurnal penyesuaian. Nah, dengan memiliki ketiga informasi tersebut, perusahaan akan lebih mudah menyusun laporan keuangan yang akurat dan terperinci. Anda juga harus memahami 5 bagian pokoknya, di mana pada praktiknya neraca lajur harus terdiri dari yang pertama ada kolom neraca saldo, di mana kolom neraca saldo ini nanti akan kita gunakan untuk menginput saldo trial balance 31 Desember yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita buat ya, yang ini. Jadi kita tinggal memindahkan saja saldo-saldo yang ada di trial balance 31 Desember ini ke dalam neraca lajur untuk kolom neraca saldo. Kemudian ada untuk kolom adjustment atau penyesuaian, ini adalah kolom untuk menginput akun-akun atau saldo-saldo akun yang muncul di jurnal penyesuaian yang sebelumnya pun sudah kita selesaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Untuk kolom neraca saldo disesuaikan, ini adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian atau adjustment ini. Dan kita akan masuk ke kolom rugi laba. Nah, kolom rugi laba ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung berapa laba yang didapat oleh perusahaan. Di mana untuk akun laba rugi itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Di mana akun pendapatan dan beban itu adalah akun dengan kode 4 sampai kode 9. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ada kolom neraca. Di mana kolom neraca ini akan kita gunakan untuk menginput saldo-saldo yang berhubungan dengan saldo harta, hutang dan modal. Oke, seperti itu. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja bagaimana cara mengisi neraca lajur ini. Yang pertama adalah kita masukkan semua kode dan nama akun ya, semua kode dan nama akun sesuai dengan daftar akun yang ada. Nah, kita akan masukkan dari nomor akun dan nama akun yang ada di trial balance. Ini kita masukkan semua di neraca lajur ya, di sini di kolom kode dan akun. Kita masukkan semua ke sini. Ya, kira-kira seperti ini kita masukkan. Ya, kalau sudah, maka otomatis hasilnya akan seperti ini. Jadi nama dan kode akun itu akan menempati pada posisi masing-masing berurutan dari kode terkecil sampai kode terbesar, dari kode 1 sampai kode 9. Ini kita masukkan semua. Ini bisa kalian ambil dari trial balance yang sebelumnya sudah kita selesaikan, nama akun dan kodenya, atau bisa juga kalian bisa ambil dari daftar nama akun yang ada di soal. Seperti itu. Kita masukkan semua, diurutkan dari kode terkecil sampai kode terbesar, kemudian masukkan nama akun sesuaikan dengan kode akun yang ada. Lalu selanjutnya untuk neraca saldo atau kolom neraca saldo, ini kita ambilkan saja saldo-saldo yang ada di trial balance 31 Desember ini. Ya, ini kita masukkan semua ya, kita masukkan semua ke sini. Ya, kita masukkan sini, sesuaikan. Untuk saldo debit masukkan di debit, untuk saldo kredit masukkan di kredit, sesuaikan dengan posnya masing-masing. Lalu setelah kita masukkan neraca saldonya atau semua saldo-saldo dari neraca saldo ini, maka kita akan jumlah ke bawah di sini. Sehingga otomatis pastikan bahwa jumlah antara debit dan kredit ini sudah sesuai atau sama dengan jumlah debit kredit yang ada di trial balance tanggal 31 Desember. Oke, sangat mudah ya. Oke, kita masukkan. Lalu setelah kita masukkan semua, kita akan masuk ke kolom penyesuaian atau adjustment ini. Nah, kolom penyesuaian ini kita ambil dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya kita sudah selesaikan. Masukkan semua akun-akun yang masuk di jurnal penyesuaian atau semua akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur ini ya, saldonya masukkan semua saldo-saldo yang muncul di jurnal penyesuaian itu ke dalam neraca lajur.
Contohnya misalnya di sini adalah misalnya di jurnal penyesuaian itu ada kas di bank itu sebesar 225.000 itu di kolom debit. Berarti di jurnal di neraca saldo ini kita masukkan kas banknya itu di kolom debit, di sisi debit di kolom penyesuaian ini kita masukkan di sini ya 225.000. Oke, seperti itu. Lalu yang kedua, di jurnal penyesuaian itu muncul akun beban administrasi bank itu pun sama di sisi debit. Berarti kita masukkan di neraca lajur untuk beban administrasi bank itu di sisi debit masukkan nilai yang tadi muncul di jurnal penyesuaian seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Lalu kemudian ada pendapatan bunga di sisi kredit ya. Pendapatan bunga ada di sisi kredit. Berarti kita masukkan juga di neraca lajur untuk pendapatan bunga berarti yang ini ya. Pendapatan bunga ini di sisi kredit, berarti di sini. Kita masukkan sini. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya di jurnal penyesuaian muncul juga untuk akun beban perlengkapan pabrik. Ini di sisi debit. Oke, sekarang untuk beban perlengkapan pabrik di neraca lajur kita cari beban perlengkapan pabrik berarti yang ini ya, yang ini kita masukkan di kolom neraca di kolom penyesuaian itu di sisi debit. Berarti di sini. Ya. Kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya di sini untuk kreditnya adalah perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik di sisi kredit. Sekarang kita masukkan di neraca lajur untuk akun perlengkapan pabrik itu ada di sisi kredit. Berarti yang ini. Ya, kita masukkan di sini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalian masukkan semua akun-akun ini ya, saldo dari akun-akun ini. Semua masukkan yang debit kalian masukkan di debit, yang kredit kalian masukkan di kredit. Sehingga setelah nanti sudah kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian setelah kalian masukkan semua saldo yang ada di jurnal penyesuaian, kalian jumlahkan sisi debitnya dan sisi kreditnya. Kita jumlahkan sehingga hasilnya itu pun harus sama dengan jurnal penyesuaian atau jumlah saldo yang ada di jurnal penyesuaian. 8.180.000 di neraca lajur pun sama untuk sisi penyesuaian atau untuk kolom penyesuaian, debit dan kreditnya pun jumlahnya 8.180.000. Ya, seperti itu, sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, kolom neraca saldo disesuaikan ini cara mengisinya adalah akumulasi atau penjumlahan saldo yang ada di neraca saldo dan saldo yang ada di kolom penyesuaian. Misal contohnya adalah di neraca saldo ada muncul kas di tangan di sisi debit saldonya 2.601.000. Di penyesuaian di sini untuk kas di tangan tidak muncul saldo. Berarti tinggal memindahkan saja karena ini neraca saldo kas di tangan itu muncul saldo debit di neraca saldo dan di penyesuaian di situ tidak ada, maka tinggal dijumlahkan saja. 2.601.000 ditambahkan nilai kosong, berarti kita tetap masukkan di sisi debit sebesar 2.601.000. Oke, jadi tinggal memindahkan saja. Kemudian yang selanjutnya di neraca saldo muncul saldo kas bank di sisi debit. Kemudian di kolom penyesuaian muncul juga saldo kas bank di sisi debit. Karena ada saldo debit di neraca saldo dan saldo debit di penyesuaian, maka debit ketemu debit, berarti ini kita jumlahkan 22.681.550 ditambahkan 225.000, sehingga karena debit ketemu debit maka saldonya kita letakkan di kolom di sisi debit di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Hasilnya adalah 22.906.550. Ini adalah hasil dari jumlah yang ada di neraca saldo dan jumlah yang ada di kolom penyesuaian, seperti itu. Oke, kemudian lanjutkan untuk piutang usaha. Di sini untuk piutang usaha di kolom neraca saldo ada saldo debit. Sedangkan di kolom penyesuaian untuk piutang usaha di sini tidak ada. Berarti tinggal memindahkan saja jumlah ini ke
kolom neraca saldo disesuaikan di sisi debit karena di sini saldonya debit. Ya, seperti itu. Lalu untuk persediaan bahan baku dan penolong ini pun sama. Di kolom neraca saldo ada muncul saldo persediaan bahan baku dan penolong itu 247.780. Di kolom penyesuaian di sini kosong, tidak ada. Berarti ini kita tinggal pindahkan saja. Karena ini di sisi debit, maka letakkan di neraca saldo setelah disesuaikan itu pun di sisi debit. Seperti itu. Oke, lalu persediaan barang dalam proses. Di sini muncul saldo di kolom kredit. Ya. Di kolom neraca saldo di sisi kredit muncul saldo 7.740.430. Sedangkan di kolom penyesuaian di sini tidak ada. Berarti ini pun tinggal memindahkan. Karena ini ada di sisi kredit, maka di neraca saldo disesuaikan. Ini kita letakkan di kolom kredit. Seperti itu. Oke, lanjut persediaan produk jadi. Di sini di kolom neraca saldo di sisi debit itu ada saldo 4.307.600. Kemudian di penyesuaian kosong, tidak ada. Berarti ini pun kita tinggal memindahkan saja di neraca saldo setelah disesuaikan itu di kolom debit sebesar 4.307.600. Oke, satu lagi saya coba kasih contoh satu lagi. Di neraca saldo untuk perlengkapan pabrik ada saldo 10.350. Di penyesuaian ini di sisi kredit ada saldo 2.850. Di sini ada saldo debit dan saldo kredit. Berarti kita tinggal cari selisihnya antara debit dan kredit. Karena masih banyak kolom debit di neraca saldo, maka kita bisa akumulasi 10.350.000 dikurangi 2.850. Maka selisihnya atau saldonya kita letakkan di kolom debit. Di neraca saldo disesuaikan sebesar 7.500. Ini hasil dari 10.350 dikurangi dengan 2.850. Kenapa seperti itu? Karena ini ada debit ketemu kredit, sehingga 10 juta ini dikurangi dengan 2 juta sekian ini. Sehingga hasilnya letakkan di sisi debit 7.500. Dan seterusnya kalian tinggal memindahkan saja di sisi debit. Lanjutkan semua sampai habis ini. Ya, kira-kira kalau sudah kalian masukkan semua, nanti hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Sehingga untuk jumlah neraca saldo disesuaikan untuk kolom debit dan kreditnya itu masing-masing adalah 472.027.330. Sisi debit dan sisi kredit jumlahnya sama. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan, kemungkinan ada kesalahan dalam mengakumulasi antara neraca saldo dan adjustment itu. Oke, itu untuk neraca saldo disesuaikan. Sekarang kita masuk ke kolom laba rugi ini atau rugi laba. Oke, kolom rugi laba ini akan kita gunakan untuk menginput akun-akun yang berhubungan dengan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, di sini untuk akun pendapatan dan akun beban itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan kode 4 sampai kode 9. Oke, jadi gampangnya atau mudah dalam memahami atau untuk memudahkan dalam memahami kolom rugi laba ini adalah silakan kalian masukkan saja semua kode-kode yang dari kode 4 dari penjualan ya sampai kode 9 kalian masukkan. Yang debit silakan kalian masukkan debit, yang kredit silakan kalian masukkan di kredit. Kalian untuk mengambil saldo pendapatan dan beban itu kalian masuk atau kalian ambil dari kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan ini. Berarti yang akan kita ambil untuk masuk di kolom laba rugi ini adalah mulai dari kode 4 berarti yang ini. Ya, berarti yang ini. Oke, berarti kolom ini atau saldo ini yang akan kita masukkan ke kolom rugi laba. Kalian pindahkan saja ya. Yang debit silakan masukkan di sisi debit, yang kredit silakan masukkan di sisi kredit. Misalnya rugi laba misalnya untuk neraca saldo sesuaikan untuk pendapatan atau penjualan di sini ini ada saldo kredit, berarti masukkan di kolom rugi laba ini di sisi kredit di sini. Ya.
Kemudian di sini ada retur penjualan, ada di sisi debit. Berarti kalian masukkan di kolom rugi laba itu di sisi debit. Ini kosong, berarti kosong. Oke, untuk harga pokok penjualan ini ada sisi debit. Berarti kita masukkan di kolom rugi laba itu di sisi debit. Ya. Ini pun sama, masukkan di sisi debit. Ini kita pindahkan juga di sisi debit. Ini pun sama, kita masukkan sisi debit. Dan seterusnya ke bawah, ya, kita masukkan semua ke sini. Ya, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, yang kredit kita masukkan kredit seperti ini. Sehingga kolom untuk rugi laba ini hanya berisi akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Di mana untuk akun pendapatan dan akun beban itu dimulai dari kode 4 sampai kode 9. Oke, sehingga setelah saldonya sudah kita input, maka sekarang kita jumlah berapa sisi debit dan berapa sisi kredit. Kita jumlahkan. Untuk sisi debit itu jumlahnya adalah 54.767.400 dan sisi kredit itu adalah 59.690.000. Sehingga di sini ada selisih, di mana untuk kolom kredit ini adalah kolom untuk akun-akun pendapatan. Berarti di sini akun pendapatannya ada 3, ya, penjualan, pendapatan bunga, dan di sini ada pendapatan lain-lain, ya. Sehingga untuk sisi kreditnya, sisi debitnya ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan beban. Sehingga jumlah pendapatan dan jumlah beban ini ternyata ada lebih besar dari jumlah pendapatan. Oke, artinya jika kita sudah tahu bahwa pendapatan kita lebih besar dari jumlah beban, berarti usaha kita mendapatkan laba. Nah, selisih antara pendapatan dan beban ini kita letakkan di bawahnya sini. Berarti di sini setelah saya hitung selisihnya adalah 4.922.600. Inilah laba usaha kita. Oke. Jadi laba ini kita letakkan di kolom debit untuk mengimbangi jumlah beban. Kalau untuk mengetahui apakah perusahaan kita laba atau tidak, kita tinggal lihat jumlahnya. Ternyata di sini jumlah pendapatan kita ini lebih besar dari jumlah beban kita. Sehingga selisih antara pendapatan beban ini kita letakkan di sisi debit. Sehingga jika kita jumlahkan, maka otomatis hasilnya jumlah untuk debit dan kredit itu adalah 59.690.000. Sisi debit dan sisi kreditnya pun sama. Oke, seperti itu untuk mengisi kolom rugi laba. Nah, sekarang kita masuk ke kolom neraca. Jika tadi untuk rugi laba itu kita mengambil akun dari kode 4 sampai kode 9, maka untuk mengisi kolom neraca itu kita ambilkan kode 1 sampai kode 3 atau kita ambilkan saldo-saldo kode 1 sampai kode 3. Mengambil dari kolom neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan. Berarti yang akan kita masukkan di kolom neraca itu adalah nilai-nilai saldo kode 1 sampai dengan kode 3. Itu kira-kira adalah yang ini. Saya kasih tanda biru biar untuk membedakan. Nah, berarti yang ini. Oke, jadi yang kode 4 tadi itu kita masuk di kolom rugi laba. Nah, sekarang untuk yang kode 1 sampai kode 3 ini akan kita masukkan di kolom neraca di sini. Nah, cara menginputnya sama seperti rugi laba tadi, kolom rugi laba. Kita tinggal memindahkan saja. Jika di sini di neraca saldo disesuaikan dia ada saldo debit, berarti kita masukkan di sini debit. Ini pun sama, kita masukkan di sini pun debit. Ini sama debit di sini. Ya, ini pun sama. Yang ini debit, yang ini kita masukkan di sisi kredit karena saldo kredit. Dan seterusnya kalian masukkan ke bawah sampai batas kode 3 ya. Ingat-ingat sampai batas kode 3 sehingga hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, setelah kalian masukkan semua saldo-saldo dari kode 1 sampai kode 3 yang kalian ambilkan dari kolom neraca saldo disesuaikan, maka selanjutnya adalah kalian jumlahkan di sini. Jumlahkan berapa sisi debit dan berapa sisi kredit. Sehingga setelah dijumlah, ini ketemu jumlah untuk debitnya adalah
417.259.930 sisi debit, dan sisi kreditnya di sini adalah 412.337.330. Ini ada selisih. Nah, selisih yang ada di neraca ini harus sama dengan jumlah selisih yang ada di kolom rugi laba. Sekarang kalian bisa hitung berapa nilai harta setelah dikurangi nilai hutang plus modal. Setelah saya hitung di sini ternyata selisihnya adalah 4.922.600. Ini sama dengan selisih laba rugi. Kenapa selisih saya letakkan di kredit? Karena jumlah debit itu lebih besar dari jumlah kredit, sehingga untuk mengimbangi jumlah maka selisih antara harta dan hutang plus modal itu adalah 4.922.600. Ini kita letakkan di kredit. Setelah kita jumlah, maka sisi debit dan kreditnya itu mempunyai nilai yang sama, yaitu 417.259.930. Sisi kredit itu sama. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, kolom neraca ini digunakan untuk menginput saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan dari kode 1 sampai kode 3. Sedangkan kolom laba rugi atau rugi laba itu adalah kolom untuk memindahkan atau mengisi dari kode 4 sampai kode 9. Di mana kode 4 sampai 9 itu kita tahu itu adalah kode-kode akun pendapatan dan akun beban. Sedangkan untuk kode 1 sampai 3 itu adalah kode-kode akun harta, hutang, dan modal. Itu yang masuk di neraca. Seperti itu. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Saya rasa tidak terlalu sulit ya, ini sangat mudah jika kalian memahami alur dari perhitungan mulai dari neraca saldo adjustment, kemudian neraca saldo disesuaikan dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai laporan laba rugi atau neraca dan seterusnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.